Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Anjar Sari. Di video kali ini kita akan membahas soal-soal fisika untuk persiapan ujian akhir madrasah. Jadi kita simak saja video selengkapnya. Soal nomor 1, di sini ada soal tentang pengukuran. Ini ditunjukkan sebuah gambar mikrometer scope-nya. Nah, yang ditanyakan di soal ini adalah hasil pengukuran dari gambar mikrometer scope tersebut. Untuk mikrometer scope, di sini ada bagian-bagiannya ya, yaitu ada skala utama ya, ada skala utama dan ada skala nonius atau skala putar ya. Sini skala putar atau skala nonius. Nah, yang pertama harus kita lihat adalah skala utama ya. Di sini ada 0, kalau 0, kemudian ada garis di bawah berarti 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5. Nah, di sini kita lihat ya batas dari skala putar sampai 2,5 ya. Skala utamanya sebelum dibatasi dengan skala putarnya yaitu 2,5 ya. Kemudian setelah itu kita lihat skala putar atau skala noniusnya. Nah, kita bacanya dari bawah ke atas ya. Kalau di sini 35, 36, 37, 38, 39, 40 ya. Nah, kita lihat yang sejajar ya, yang sejajar dengan skala utama ya. Dan di sini batasnya itu 35, 36, 37, 38 ya sampai sini ya. Kalau ini sudah lewat dari garis skala utama. Nah, skala putarnya berarti 35. Nah, 35-nya kita bagi dulu sama 100. 35 dibagi 100 yaitu 0,35. Nah, setelah itu kita tambahkan skala utama dan skala putar atau skala noniusnya. 2,5 ditambah dengan 0,35. Jadi hasilnya adalah 2,85 ya. Jadi hasil pengukuran dari mikrometer tersebut adalah 2,85 dengan satuan milimeter. Selanjutnya untuk soal nomor 2, ini ada soal tentang vektor ya. Di sini ada 3 vektor, ada yang pertama ini ada 5 Newton, kemudian 10 Newton, ada 5 Newton. Nah, sumbunya terhadap X 60 derajat ya. Kemudian ini juga yang 10 Newton terhadap sumbu X sudutnya ada 60 derajat. Yang ditanyakan di sini adalah berapa resultan gaya pada sumbu X. Nah, kalau hanya sumbu X berarti kita hanya fokus ke sumbu X saja ya, tidak usah melihat yang sumbu Y. Oke, kita lihat ya, untuk soal nomor 2 ini, kita lihat dulu yang sebelah kanan, yang nilai X-nya itu positif ya. Di sini kita tandain dulu aja ya, ini F5 ini sebagai F1, yang ini F2, kemudian F3 ya, ini F3. Kita fokus dulu ke F1 ya. Nah, F1 itu kan membentuk sudut 60 derajat terhadap sumbu X. Berarti untuk F1 nilainya 5 dikali cos 60 derajat ya. Dikali cos 60 derajat. 5 cos 60 derajat itu adalah setengah ya. Setengah berarti F1-nya adalah 2,5 meter. Kemudian yang F2, nah yang F2 ini 10 nilainya ya. Ini juga membentuk 60 derajat terhadap sumbu X. Berarti ini juga samanya F2 sama dengan 10 dikali cos 60 derajat ya, dikali cos 60 derajat. 10 cos 60 derajat juga setengah ya, berarti 10 dikali setengah hasilnya adalah 5. Kemudian yang F3, nah F3 ini kan tidak membentuk sudut ya, dia itu sejajar dengan sumbu X-nya, jadi tidak usah dihitung nilai cos-nya. Maka untuk Fx totalnya, Xn total, pertama kita jumlahkan dulu yang nilainya positif yang di sebelah kanan, yaitu F1 ditambah dengan F2 ya, kita kurangin dulu, lalu nanti dikurangi sama F3 ya. F1 nilainya 2,5, F2 nilainya 5 ya, 2,5 ditambah 5. Kemudian F3 nya
5 ya, F3-nya 5. Nah, 2,5 ditambah 5 berarti 7,5 ya. 7,5 dikurangi 5 hasilnya adalah 2,5 Newton ya, dengan satuan Newton ya. Jadi untuk resultan terhadap sumbu X-nya itu adalah 2,5 Newton. Soal nomor 3, sebuah pesawat terbang bergerak ke arah timur sejauh 10 km, lalu berbelok ke utara sejauh 5 km, kemudian berbelok ke arah barat sejauh 14 km dan berhenti. Perpindahan yang ditempuh pesawat tersebut adalah, oke, untuk soal nomor 3, kita lihat dulu ya, di sini ada arahnya 10 km ke timur, terus ke utara 5 km, kemudian belok ke barat 14 km. Ya, kita ya, untuk soal nomor 3, kita gambarkan terlebih dahulu ya arah mata angin. Arah mata angin ya, yang atas utara, yang sebelah kiri berarti ini timur, kemudian selatan dan barat ya. Nah, yang pertama itu dia arahnya itu ke utara ya. Ke timur dulu ya, timur sejauh 10 km ya, ke timur sejauh 10 km, 10 km, kemudian belok ke utara sejauh 5 km, dan berbelok ke barat sejauh 14 km. Ya, 14 km. Nah, yang harus diperhatikan di sini adalah melihat dari titik awal atau posisi awal dan posisi akhir ya, posisi awal dan posisi akhir. Nah, posisi awalnya kan di sini ya di T1, kemudian posisi akhirnya itu di T2. Nah, untuk mencari perpindahan tersebut kita harus melihat selisih dari perpindahan awal dan perpindahan akhir. Tapi karena ini bentuknya seperti jejer genjang, jadi kita lihat dulu ya, titik awal dan titik akhir kita tarik garis, titik-titik atau garis putus-putus. Kemudian, nah, kita cari selisih dari yang pertama di sini ada yang ke arah timur dan ke arah barat ya. Ke arah timur itu 10 kilo, kemudian ke arah barat itu 14 kilo, berarti di sini selisihnya itu adalah 4 kilo ya, 4 km. Nah, kemudian yang selanjutnya kita lihat ini garis yang tegak yang ke arah utara itu masih tetap ya 5 km. Maka untuk perpindahannya nilainya itu adalah 5 kuadrat ditambah dengan 4 kuadrat ya. 5 kuadrat itu dari ini ya, dari perpindahan timur ke utara 5 km, dan 4 itu selisih dari arah timur dan arah barat, yaitu 10 dikurangi 4 km ya, 14 dikurangi 10, 4 km. Nah, 5 kuadrat berarti 25, 4 kuadrat berarti 16 ya. Jadi 25 ditambah 16 ya, hasilnya adalah 41 ya. Jadi perpindahan dari pesawat tersebut adalah akar 41 km ya. Soal nomor 4, roda A, roda B, dan roda C saling berhubungan seperti pada gambar berikut. Roda A dan roda B itu sepusat, sementara roda C itu dihubungkan dengan rantai terhadap roda B. Jika roda A, B, dan C masing-masing 10 cm, 4 cm, dan 2 cm, dan roda B berputar dengan kecepatan sudut 5 radian per second, maka roda C berputar dengan kecepatan sudut. Oke, untuk soal nomor 4 ini ya, kita lihat di sini roda A dan roda B ini kan sepusat ya, sepusat. Nah, kalau sepusat berarti kecepatan roda A, kecepatan sudut roda A
sama dengan kecepatan sudut roda B ya. Nah, kecepatan sudut roda B di sini ada 5 radian per sekon ya. 5 radian per sekon. Berarti 5 radian per sekon ya. Kemudian untuk jari-jari A, jari-jari B, dan jari-jari C, jari-jari A-nya 10 cm, jari-jari B-nya 4 cm, jari-jari C-nya 2 cm ya. Nah, untuk yang sepusat ini kecepatan sudut roda A dan kecepatan sudut roda B itu kan sama ya. Nah, sekarang kita langsung saja mencari untuk kecepatan sudut roda C ya. Untuk kecepatan sudut roda C itu kan dihubungkan dengan rantai ya. Maka VA sama dengan VC ya. VA-nya itu adalah RA dikali omega A, dan VC-nya itu adalah jari-jari roda C dikali dengan kecepatan sudut roda C ya. RA-nya itu 10, roda A-nya ini sama ya, 5 radian, kemudian RC-nya 2, dan omega C-nya yang kita cari ya. Kemudian kita lihat di sini ada 2 dan 10 ya, ada 2 dan 10. Kemudian kita bagi ya, 2 dibagi 2 1, 10 dibagi 2 berarti tinggal 5 ya. Maka omega C-nya adalah 5 dikali 5 ya, 5 dikali 5. 5 dikali 5 yaitu 25 dengan satuan radian per sekon. Jadi kecepatan sudut untuk roda C yaitu 25 radian per sekon. Soal nomor 5, perhatikan menu berikut. Titik berat pada bangun datar tersebut adalah. Untuk soal nomor 5, di sini untuk mempermudah perhitungan, kita bagi 2 terlebih dahulu untuk bangun datarnya. Ya, ini batas bangun datar yang pertama untuk persegi panjang, dan ini persegi ya. Kemudian kita hitung terlebih dahulu untuk luas bangun datar yang pertama yaitu A1. A1 di sini berarti 3 ya, 3 dan 6 ya, 3 dikali 6. 3 dikali 6 berarti 18 cm persegi. Kemudian bangun datar yang kedua, ini batas di sumbu Y-nya itu 3, dan untuk X-nya selisih 6 dan 3 ya, selisih 6 dan 3 berarti 3 ya. Berarti A2-nya yaitu 3 dikali 3 ya. 3 dikali 3 yaitu 9 cm persegi. Kemudian setelah itu kita mencari titik potong sumbu X dan sumbu Y. Untuk sumbu X di bangun datar yang pertama, lihat ya, berarti tengah-tengah 3, tengah-tengah 3 itu berarti 1,5 ya, atau 3 dibagi 2 itu 1,5. Berarti X yang pertama ini adalah 1,5 cm. Kemudian untuk Y yang pertama, ini tengah-tengah ya, perpotongan di sini ini pas dengan angka 3 ya, berarti Y1-nya adalah 3 cm. Kemudian yang X yang kedua ya, X yang kedua di bangun datar yang kedua, di sini tengah-tengah 3 dan 6 ya, tengah-tengah 3 dan 6. Kalau di sini 3 berarti 4 ya, di sini 5 ya. Nah, tengah-tengah antara 4 dan 5 berarti 4,5. Maka X keduanya yaitu 4,5. Dan Y yang kedua berarti tengah-tengah 3 ya, tengah-tengah 3 atau 3 dibagi 2 yaitu 1,5. Nah, setelah itu untuk memudahkan perhitungan, saya biasanya membuat tabel terlebih dahulu ya. Kita buat tabel. Nah, di sini bangun yang pertama, bangun yang kedua. Kemudian untuk luasnya, luas yang pertama itu kan 18. Luas yang keduanya kan 9 ya. Dan X-nya, X yang pertamanya 1,5. X yang keduanya ini 4,5. Kemudian Y yang pertamanya itu ini 3. Terus Y yang keduanya
yaitu 1,5 ya. Nah, setelah itu tabel selanjutnya adalah perkalian A dikali dengan X. A dikali dengan X. Yang pertama ada 18 dikali dengan 1,5 ya. 18 dikali 1,5 yaitu 27. Dan yang kedua 9 dikali 4,5. 9 dikali 4,5 40,5. Terus yang selanjutnya A dikali Y. A dikali Y berarti 18 dikali 3 ya. 18 dikali 3 54. Kemudian yang kedua 9 dikali 1,5. 9 dikali 1,5 13,5. Nah, selanjutnya kita jumlahkan A dikali X dan jumlahkan A dikali Y. Jumlah A 18 ditambah 9 yaitu 27. Yang A dikali X-nya berarti 27 ditambah 40,5 ya, yaitu 60,5. Dan yang A dikali Y berarti 54 ditambah dengan 13,5. Hasilnya juga sama, 67,5. Nah, selanjutnya kita mencari titik X-nya, titik berat di X berarti jumlah A dikali X ya, jumlah perkalian A dikali X dibagi dengan jumlah A. Jumlah perkalian A dikali X yaitu 67,5 dibagi dengan jumlah A-nya yaitu 27 ya. 67,5 dibagi 27 hasilnya adalah 2,5 cm ya. Kemudian untuk Y-nya berarti jumlah perkalian A dan Y dibagi dengan jumlah A. A dikali Y sama juga ya, 67,5 dan A-nya 27. Hasilnya sama ya, 2,5 dengan satuan cm. Jadi titik potong pada gambar tersebut adalah 22,5 ya untuk sumbu X dan 2,5 untuk sumbu Y ya. Jadi titik potongnya 2,5 dan 2,5.